Ustadz. Silakan Pak Sofyan tuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita muliakan Ustazuna Farid Nu'man Hasan. Jazakallah khair Ustaz bisa bergabung dengan kami di majelis ini, majelis kajian online. Yang pertama buat kami nih, para alumni pajak, mayoritas di pajak 91, tapi ada juga di teman-teman yang ada di extension, kemudian juga ada di angkatan-angkatan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejak beliau, dan insya Allah salah satu ajarannya adalah juga menuntut ilmu, yang insya Allah hari ini, malam ini kita akan ikuti dengan guru kita saat ini adalah Ustadz Farid Nu'man bin Hasan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau. Kemudian sebelum beliau mempresentasikan atau menyampaikan materinya, mungkin Bapak Ibu juga perlu mengetahui, karena tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi saya bacakan, mohon izin Ustaz, saya bacakan biografi sekilas ya Ustaz ya. Jadi beliau adalah, nama lengkapnya Farid Nu'man bin Hasan, status istri 1, anak 5, pendidikan S1, sastra Arab UI, ijazah hadis dari Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Azhari. Saat ini beliau aktif di beberapa media, beberapa lembaga, diantaranya tanyasyariah.com, Syariah Online Depok, Dakwatuna, Islam Media, kemudian mengasuh grup tanya jawab agama di 17 grup WhatsApp ya. Kemudian karya-karya beliau, buku-buku beliau diantaranya Anugerah Allah yang Terzalimi tahun 2003, Problematika Ramadan tahun 2004, Yas'alunaka'an Tanya Jawab Fikih 2009, Bunga Rampai Politik Islam 2009, Halal Haram Musik 2014, Zulhijjah dan Kurban 2018, Fikih Perempuan Kontemporer 2018, Fikih Praktis Sehari-hari 2019, dan yang terbaru Sarah Hadis Arba'in Nawawi 2020. Selain juga beliau banyak menulis tulisan-tulisan di berbagai media massa. Alamat yang bisa dihubungi, alamat Yahoo mungkin ya, abu.huzaifi@yahoo.com. Kemudian nomor kontaknya beliau 0815909473. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita laksanakan kajian ini, kita perlu di aturan mainnya adalah kajian akan dipandu oleh moderator. Kemudian peserta diharapkan memposisikan atau menonaktifkan suara. Kemudian format kajian 70% sesi pemaparan dan 30% interaktif tanya jawab. Yang berikutnya sesi tanya jawab atas izin moderator, peserta boleh mengaktifkan suara. Dan yang berikutnya menu chat dalam Zoom dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antar peserta, juga dengan moderator untuk catatan, usulan, pertanyaan tertulis, atau jika sifatnya rahasia atau tawadu dalam
tidak ingin terbuka langsung begitu, bisa langsung WA ke saya di 08 111 347. Kemudian panitia akan melakukan rekaman atas sesi kajian ini, nanti Mbak Frida ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini, di tengah barangkali waktu senggang yang Allah anugerahkan kepada kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi bersabda, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mengabaikan. Dua nikmat, dua anugerah, dua pemberian yang kebanyakan manusia abaikan. Apakah dua nikmat tersebut? Rasulullah menjawab, yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Pada malam hari ini, di saat kita sehat, di saat kita ada waktu, kemudian kita manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan salah satu cara memanfaatkan anugerah tersebut. Semoga kita dicatat di sisi Allah sebagai kumpulan orang-orang baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas ya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, itu tentang silaturahim dan keutamaannya. Dan silaturahim ini sudah menjadi bahasa kita. Kadang disebut dengan silaturahmi. Secara definisi tidak jauh berbeda di antara keduanya. Ar-Rahim dengan Ar-Rahmi. Ar-Rahim artinya mustauda al-janin, yaitu ruang tempat bertenggernya janin. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia rahim, yaitu yang ada di wanita, rahimnya perempuan. Maka silaturahim pada prinsipnya adalah itu upaya menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang satu rahim dengan kita, abang kita, adik kita, ya, atau bahasa lainnya kerabat, mereka-mereka yang satu nasab dengan kita. Itu pada awal definisi atau makna silaturahim. Namun kemudian definisi ini mengalami perkembangan, bahwa silaturahim itu bukan hanya menjaga hubungan dengan orang-orang yang satu hubungan nasab dengan kita, ya, tapi siapapun ketika dia dikatakan muslim, maka kita menjaga hubungan dengan mereka, itu pun juga disebut dengan silaturahim. Karena kita terikat oleh ya ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang beriman itu bersaudara. Jadi ada keluarga besar yang bernama muslimun. Bukan sekedar keluarga yang hubungan dengan kita, nasab dengan kita, abang adik kita, paman kita, bukan hanya itu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau menjelaskan tentang innamal mu'minuna ikhwah, kata beliau bahwasanya ya ikatan persaudaraan itu bisa terputus gara-gara seseorang keluar dari Islam. Ikatan persaudaraan nasab itu bisa terputus ketika seseorang dia keluar dari Islam. Karena ikatan persaudaraan Islam dia aqwa itu lebih kuat dibanding ikatan nasab. Ya, sederhananya, jika ada orang dia dengan saya tidak ada hubungan nasab, tapi dia muslim. Kebalikannya, ada orang dengan saya ada hubungan nasab,
entah dia adik saya, entah abang saya, tapi dia bukan seorang muslim. Maka menurut syariat, kalau kita bicara syariat, maka saudara saya yang muslim, walaupun dia beda nasab, dia lebih kuat hubungannya dengan saya dibanding saudara saya yang satu nasab tapi dia bukan muslim. Itulah makna dari innamal mu'minuna ikhwah. Ayat ini menggunakan kata innama. Ya, innama itu dalam bahasa Arab fungsinya lil hasr. Lil hasr itu artinya pembatas. Jadi begini, kalau seandainya ada kalimat yang berbunyi misalnya Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri, maka berdirinya Zaid mungkin bisa sambil main HP, bisa sambil celingak-celinguk, itu Zaidun qaimun. Tapi kalau menggunakan tambahan innama Zaidun qaimun, artinya Zaid hanya sedang berdiri, tidak ada aktivitas lain. Itulah yang membuat dua kalimat ini berbeda antara pakai innama dan tidak pakai innama. Maka ketika ayat itu berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, artinya hanyalah yang punya iman yang bisa bersaudara. Hanyalah mereka-mereka yang beriman yang bersaudara. Artinya mereka yang ya tidak satu iman dengan kita, hakikatnya mereka bukan saudara seiman. Mungkin mereka saudara setanah air. Ya, mungkin mereka saudara sesama anak Adam. Ya, atau istilah lainnya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah watoniyah. Namun di antara seluruh jenis ukhuwah itu, yang tertinggi adalah ukhuwah Islamiyah. Inilah keluarga besar dari silaturahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bagian pertama bisa kita tarik kesimpulan, silaturahim pada definisi asalnya adalah upaya menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang satu ya silsilah nasab atau zurahim. Zurahim artinya kerabat. Namun definisi ini meluas, bukan hanya mereka yang punya hubungan darah dengan kita, tapi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada prinsipnya mereka keluarga besar kita, dan mereka pun juga punya hak untuk kita jaga hubungan dengan mereka. Baik, ini yang pertama. Kemudian, silaturahim itu gimana sih? Nah, orang Indonesia kalau dengar kata silaturahim, itu yang kepikiran adalah berkunjung ke rumah orang. Ya, dia main ke rumah orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tumben kemari ada apa ya? Yang pertama saya silaturahim Pak. Kan biasanya begitu. Yang pertama saya silaturahim. Yang kedua minjem duit. Nah itu intinya sih minjem duitnya sebenarnya. Ya, dan itulah yang sering ada dalam pikiran sebagian kaum muslimin. Kalau dengar kata silaturahim, yang kebayang adalah berkunjung. Padahal berkunjung di dalam Islam itu bukan silaturahim. Berkunjung itu adalah ziarah. Ziarah, berkunjung. Ya, namun kalau di Indonesia kalau dengar kata ziarah atau ziarah, itu yang kepikiran adalah ke kubur. Ya padahal ziarah itu adalah salah satu cara untuk silaturahim. Dan definisi silaturahim itu sendiri. Ziarah hanyalah salah satu cara silaturahim, bukan definisi silaturahim itu sendiri. Di sini di slide yang kedua kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskan dan sekaligus mengoreksi ya pandangan sebagian manusia bahwa silaturahim itu adalah berbalas kunjungan. Kita lihat di situ, laisal wasil bil mukafi'i. Bukanlah bermakna menyambung silaturahim bagi orang yang membalas kunjungan. Jadi membalas kunjungan, Rasul katakan bukan kayak begitu yang silaturahim. Walakinnal wasil, tetapi silaturahim adalah alladzi idza qata'at rahimuh wasalaha, yaitu orang yang sudah terputus hubungannya sama dia disambungin lagi. Terputus itu macam-macam, bisa terputus gara-gara permusuhan. Salah satu di antara mereka dengan lapang dada minta maaf duluan supaya nyatu lagi, dia silaturahim. Atau ada orang lain yang mendamaikan dari dua orang yang yang berputus hubungan itu, maka orang lain yang mendamaikan ini, dia pun juga hakikatnya bersilaturahim. Atau ada orang putus hubungan bukan karena musuhan, tapi karena lama nggak ketemu. Alumni SMP, SMA, alumni
ya program diploma, fisip, pajak, UI dan seterusnya. Kita lama nggak ketemu, masing-masing udah punya kisah dan kehidupannya sendiri. Ketemu lagi dengan media Facebook atau yang lainnya sampai hari ini. Maka ketika kita disambung lagi, bukan karena kita berpisah karena permusuhan, tapi karena tempat yang jauh atau karena waktu yang sudah saking lamanya. Lalu ada orang yang menginisiatifkan menyatukan lagi, maka orang ini hakikatnya sedang bersilaturahim. Jadi Rasul katakan silaturahim adalah idza qata'at rahimu wasolaha. Itu ketika ada orang yang terputus hubungannya, terputus ya tali persaudaraannya, ada orang yang menyatukan, maka orang ini silaturahim. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Silaturahim bukan semata-mata berkunjung. Berkunjung hanyalah salah satu metodologi dari ya silaturahim. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat penjelasan Imam Ali Al-Qari. Mohon maaf, itu masih berbahasa Arab. Ya, beliau mengatakan wa hadza min babil hafi ala makarimil akhlaq. Ya, ini merupakan bab atau pembahasan dorongan berakhlak mulia. Dorongan berakhlak mulia. Itu ketika Allah berfirman idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Jadi kita lihat kalimat dalam hadis sebelumnya itu idza qata'at rahimu wasolaha. Jika ada orang yang memutuskan, dia malah nyambung. Ya, ada orang memutuskan, dia malah mencoba mengkaitkan, menghubungkan. Berarti dia sedang membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia membalas keburukan dengan hal yang lebih baik. Maka inilah makarimul akhlak. Maka jemaah sekalian, mohon maaf kalau kita punya nih kasus dengan saudara kita udah WA nggak dibales, padahal contreng biru udah 2, udah dibaca, dan kita yakin dia nggak mungkin nggak punya data, kuota data, pasti dia punya. Tapi kok nggak dibalas? Itu yang kadang membuat kita kemudian ilfil, yang besok-besok nggak mau lagi dah nanya-nanya lagi sama dia. Tapi kalau kita ingat dengan ayat ini, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan, maka kita nggak boleh berputus asa. Jangan bosan-bosan tetap negor dia. Ini pernah saya alami. Sudah lama, zaman masih kuliah. Ya, saat itu ya ada salah satu tokoh masyarakat ya tanpa jelas ujung pangkal masalahnya, ya dia membuat fitnah kepada saya dan kawan-kawan remaja masjid saat itu. Namun kita sepakat untuk tetap berbuat baik kepada tokoh masyarakat ini. Ketemu kita tetap salam, sholat pun berjamaah kita nggak menjauh dari dia, tetap di sampingnya. Ketika dia jadi imam pun kita juga menjadi makmumnya. Ketika dia ngisi pengajian kita pun hadir mendengarkannya. Kita nggak membalas fitnah yang dia lakukan dengan fitnah juga. Ya, tidak membalas kezoliman dengan kezoliman juga. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, orang ini berpikir, kenapa ya remaja-remaja ini ya yang dia benci kok tetap hadir dalam majelisnya dia, mau jadi makmum ketika dia jadi imam. Begitu bulan puasa, alhamdulillah dia memanggil kita dan dia minta maaf kalau selama ini salah sangka dan selama ini termasuk kemakan oleh fitnah tentang kita. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dampak dari idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan akhlak kita yang lebih baik lagi. Ini berat, wajar kalau berat, karena emang balasannya surga. Itu masalahnya. Baik, kemudian wafi ayatin ukhra, di ayat yang lain, wala tastawi, ya tidaklah sama. Al-hasanah, ya kebaikan, walas sayyi'ah. Ya demikian pula dengan keburukan. Baik dan buruk jelas enggak sama. Idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Nah, kalau seandainya di antara kamu ya dengan mereka ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka kebaikan yang kamu berikan itu bisa membuat mereka terenyuh, bisa membuat mereka, hati mereka pun menjadi lembut. Waliyun hamim. Ya, wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru. Nah, yang seperti ini memang nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maunya kita, Bapak Ibu, ya namanya manusia ya, kalau dijahatin kan maunya ngebales, maunya mah adu penalti, tos-tosan begitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ada
taraf boleh, ada taraf afdol. Taraf boleh yang gimana? Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang misluha, yang sama. Nah, ini namanya ya kita diberikan ruang hawa nafsu manusia itu ada. Maka Allah katakan balasan kejahatan orang ke kita adalah balasan kejahatannya serupa, semisal. Maunya kita begitu. Artinya bagian ayat ini nggak melarang sebenarnya. Namun di ayat tersebut ada kalimat lanjutnya berbunyi wa man afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Orang yang memaafkan, ya justru memaafkan, atau dia memberikan pintu damai, membuka pintu damai, fa ajruhu Allah, maka orang ini mendapatkan pahala dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di situ ada dua opsi buat kita. Kalau kita dijadikan atau menjadi korban kejahatan orang. Opsi mubah, yaitu membalas, dan opsi yang afdol, yang lebih mulia, lebih utama, yaitu kita membalasnya dengan kebaikan atau kita memberikan maaf kepada mereka. Baik. Lalu kemudian di kitab ini, Imam Ali Al-Qari, dia ngutip sebuah hadis. Silman qata'aka. Ya, jagalah hubungan, sambung dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Dia mutusin kita. Tapi kita tidak begitu terhadap dia. Tunjukkan di sisi Allah bahwa kita lebih baik dibanding dia. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Wa qulil haqqa walau ala nafsik, dan katakanlah yang benar walaupun atas dirimu sendiri. Jamaah sekalian, ini terus terang nasihat dari Rasulullah yang sebenarnya buat kita ngerasa aduh saya masih jauh dari seperti itu. Kalau saya mah dijahatin sama orang ya, nggak balas. Apalagi kalau konteksnya perdebatan di WA atau perdebatan di medsos, di di Facebook, di Twitter. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kan untuk masa-masa Pilpres kemarin. Itu masa-masa Pilpres kemarin tuh masa-masa ujian atas nilai silaturahim. Ya, orang-orang yang tadinya terpisah oleh berbedanya lapangan kerja, suami istri dan seterusnya, Allah satukan lagi mereka melalui perantara, anggaplah Facebook atau Twitter atau apa begitu, terus dikuatkan dengan WA, dibubarkan oleh Pilpres. Nah ini, mohon maaf, kemarin-kemarin buat Bapak Ibu yang belum bisa move on dari masalah-masalah seperti itu, mulai hari ini jangan sampai mahalnya ukhuwah kita rusak hanya gara-gara, mohon maaf ya, politik sesaat. Ya. Sampailah kita mengorbankan akhlak kita dengan memanggil saudara kita dengan panggilan yang Allah tidak suka. Masih ingat dengan panggilan berupa cebong dan kampret? Ini panggilan yang Allah nggak suka. Di dalam hadis Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, qalu, bahwa para sahabat Nabi mengatakan, la taqul li akhik ya himar, ya kalb. Saya mau baca. Janganlah engkau memanggil saudaramu sesama muslim dengan panggilan wahai himar. Himar itu mohon maaf keledai. Ya kalb, kalb mohon maaf anjing. Ya khinzir, khinzir babi. Jelas ini dikatakan jangan manggil saudara sesama muslim dengan nama-nama hewan. Wahai anjing, wahai himar, keledai, wahai babi. Kalau di kita mah nggak pakai wahai, itu wahai pakai itu gaya orang Arab kan. Ya, kenapa jamaah sekalian? Ya, di hadis itu ada lanjutannya. Karena di akhirat nanti Allah akan berkata kepada orang yang memanggil nama-nama hewan tadi. Apa perkataan Allah kepada mereka? Ara'aitani khalaqtahu himaran aw khinziran aw kalban. Wahai hambaku, apakah engkau melihatku menciptakan dia sebagai seekor babi, anjing atau keledai? Kalau sekarang nih, ya, wahai hambaku, apakah engkau melihatku menciptakan hambaku ini adalah cebong atau kampret? Lihat, tahun 2018 atau 19 saya sudah bikin artikel khusus tentang masalah larangan memanggil sesama muslim dengan nama-nama seperti itu. Tapi saat itu yang bermain memang emosi dan hawa nafsu dan fanatisme kelompok. Sehingga akhlak Islam pun yang selama ini kita bangun bersama bubar semuanya. Baik. Ini pentingnya tetap menjaga akhlak Islam walaupun dalam kondisi kita berbeda pendapat dengan siapapun.
Ya, kemudian jemaah sekalian kita masuk pada apa sih keutamaannya, apa sih benefit lah begitu ya dari silaturahim yang kita coba bangun lagi. Yang pertama, silaturahim adalah bukti iman. Bukti bahwa kita masih punya hasasiyah imaniyah, kepekaan iman. Muncul kangen dengan sesama muslim, muncul rindu, ya, muncul cinta dengan sesama umat Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ditanya, ya Rasulullah, madza tara an rajulin yuhibbul qauma wa lam yulhiqu bihim. Wahai Rasul, apa pendapatmu tentang seseorang yang mencintai orang lain padahal dia belum pernah ketemu? Mencinta tapi belum pernah ketemu. Ini kan unik. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah, kita belum pernah ketemu sama Nabi. Kita mencintai para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita belum pernah ketemu dengan mereka, tapi kita mencintai mereka. Nah, ceritanya Rasul ditanya, ini gimana? Ada orang mencintai sekelompok orang, padahal dia belum pernah ketemu. Jawaban Nabi adalah, anta ma'a man ahbabta. Dalam hadis lain, almar'u ma'a man ahab. Di akhirat nanti, orang akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang mereka cintai di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin ngumpul lagi bersama anak istri kita, cintailah mereka secara tulus. Atau kalau kita ingin ketemu lagi dulu dengan teman-teman kuliah kita, teman-teman sekolah kita, maka saling mencintai sesama muslim. Rasul katakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan Allah kumpulkan di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang dulu mereka cintai di dunia. Maka silaturahim ini bagian dari bukti tanda orang itu masih punya iman. Kita lihat hadisnya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah. Maka hendaknya ya dia bersilaturahim, jaga hubungan persaudaraan. Lalu otomatis dia menjauhi apa-apa yang bisa merusak persaudaraan. Apa di antaranya yang merusak persaudaraan? Pertama, hilangkan suudzon. Nah, ini yang susah. Ya, hilangkan suudzon, lapang dada. Persaudaraan itu yang paling rendah. Ya, menurut sebagian para ulama, yang paling rendah adalah yaitu salamatus sadar, lapang dada terhadap saudara kita. Lapang dada aja. Bersihin hati kita dari zon-zon yang buruk dengan mereka. Misal, saya ambil contoh sederhana ya, acara kita malam ini. Mungkin kita punya target 25 orang misalnya. Ya, ternyata ada orang-orang tertentu yang kita harapkan hadir, nggak hadir. Nah, biasanya bisa jadi itu muncul zon atau prasangka dalam pikiran kita, ini orang kemana sih? Padahal kemarin ngomongnya iya, kok nggak hadir juga. Itulah ujian terhadap hati kita. Bisa nggak kita tidak berprasangka macam-macam kepada dia? Ya, karena ada standar minimal ukhuwah, yaitu lapang dada, itu sedang diuji dalam diri kita. Itu minimal itu. Bisa nggak kita lapang dada ya dari saudara kita yang model seperti itu? Bisa jadi malah kita ngasih komentar, dia mah biasa. Kalau organ tunggal di soft pertama, tapi kalau pengajian ngilang. Nah, ini kalau udah komen kayak begini, maka sudah hilang yang namanya lapang dada kepada saudara kita. Imam Abu Kilabah, salah satu ulama di generasi tabi'in, dia mengatakan begini, kalau engkau melihat perilaku saudaramu yang engkau tidak sukai, ya perilaku saudara kita, yang kita nggak suka dengan perilaku itu, kata beliau, berilah 70 uzur. Berilah 70 uzur. Apa uzur? Alasan. Oh, mungkin dia nggak ikut karena sakit. Oh, mungkin dia nggak ikut karena bentur sama acara lain. Oh, mungkin dia nggak ikut karena ketiduran. Oh, mungkin dia nggak ikut karena lupa. Oh, mungkin dia nggak ikut karena terus gitu. Kita kasih alasan-alasan supaya di hati kita nggak ada sedikit pun celah untuk suuzon dengan saudara kita. Itu standar minimal. Nah, yang paling tinggi, yang paling puncak persaudaraan kita dengan sesama muslim adalah yaitu ithar, mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingan kita. Baik, ini yang pertama, silaturahim adalah salah satu bukti keimanan seseorang. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita masuk yang kedua. Silaturahim menambah rezeki dan panjang umur. Nah, ini termasuk
keyakinan yang apa istilahnya uh, mendarah daging ya di sebagian masyarakat kita. Dan ini bukan mitos orang-orang tua, bukan. Ini asli dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, Nabi yang mengatakan, man sarrahu ayubsatu lahu rizquh. Siapa yang ingin rezekinya dimudahkan. Ya, basyit itu artinya lapang, luas. Siapa yang pengen rezekinya dilapangkan, diluaskan. Ya, au yunsalahu fi asari, atau usianya dipanjangkan, ya ajalnya ditunda, begitu. Fal yasil rahimah, maka hendaknya dia bersilaturahim. Nah, jemaah sekalian, mungkin kita berpikir gini, lah bukankah rezeki udah ada patokannya? Bukankah rezeki itu sudah ada ya kadar takarannya? Kemudian, bukankah ajal manusia juga sudah ada jadwalnya masing-masing? Kita semua sekarang lagi nunggu, ya, lagi ngantri jadwal kematian kita masing-masing. Aktivitas kita, ngaji, berkeluarga, itu kan hanyalah kesibukan sambil menanti kematian kita masing-masing. Ya. Nah, jemaah sekalian, hadis ini, ya, ini kita kombinasikan dengan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis Imam Abu Daud, kata beliau, la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Yang namanya ketetapan Allah, qada, ya ketetapan Allah tidak bisa diubah kecuali dengan berdoa. Dan umur manusia tidak bisa bertambah kecuali dengan berbuat baik. Itu kata Rasulullah SAW. Dan bersilaturahim bagian dari berbuat baik. Jadi kesimpulannya, secara umum usia dan rezeki manusia memang sudah ada patokannya. Namun ada istisnaiyah, ada pengecualian. Ya, yaitu bagi mereka yang berbuat baik, yang berdoa dan bersilaturahim. Itu cara memahami ya beberapa hadis Nabi yang setema, yang kita kumpulkan ibarat puzzle, dapat gambaran utuhnya seperti itu. Saya ambil contoh lain supaya gampang difahami bagian ini. Misalnya ada hadis, ada ayat berbunyi, hurrimat alaikumul mayyitah. Diharamkan bagi kalian memakan daging bangkai. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu dalil saja, ya daging bangkai haram ya. Oh yaudah, semuanya haram kalau begitu. Tapi ternyata mungkin ada di antara Bapak Ibu yang doyan banget ikan. Padahal ikan begitu kita beli dalam kondisi sudah menjadi bangkai. Harusnya kalau pakai ayat itu saja kan ikan jadi haram juga. Nah, kenapa kita makan ikan yang ketika kita beli dalam keadaan menjadi bangkai, sudah mati? Karena ada hadis, ada dalil lain yang membolehkan. Itu ketika Nabi mengatakan, uhillat lana maitatan wa damman. Dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Apakah 2 bangkai? Al-hud wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Apakah 2 darah? Yaitu at-tihal wal kabid, yaitu ati dan limpa. Nah, hadis ini menjadi pengecuali. Secara global semua bangkai itu haram kecuali ikan dan belalang. Sama kayak tadi, secara global semua manusia rezeki matinya sudah ada patokan dan kadarnya kecuali yang berbuat baik, yang bersilaturahim, yang berdoa. Semoga itu bisa dipahami cara metodologi tafsir hadisnya seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk bukan ke rezeki. Ini udah kita bahas tadi ya. Nah, ini ada ayat yamhullahu may yasha wa yuthbitu indahu umul kitab. Allah berkuasa menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan Dia juga berkuasa menetapkan, mengeksekusi apa yang Dia juga kehendaki. Dan di sisinya lah umul kitab. Umul kitab itu lauh mahfuz. Jadi Allah punya kuasa penuh menghapus apa yang sudah Dia tetapkan untuk kita, atau Dia melanjutkan mengeksekusi apa yang sudah Dia tetapkan untuk kita. Dan miliknya lah yang namanya umul kitab. Baik, jemaah sekalian, ini yang kedua, silaturahim. Dengan bersilaturahim yang menambah rezeki. Ya, dengan silaturahim kita jadi banyak koneksi, banyak teman, banyak saudara, banyak informasi. Itulah ya wajar kita mendapatkan ya akses-akses untuk mendapatkan rezeki.
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, manfaat dari silaturahim adalah yaitu kalau ada orang yang menjaga hubungan dengan sesama muslim, hakikatnya dia sedang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin kuat hubungan dia dengan sesama muslim, maka itu sebagai bukti yang kasat mata hubungan dia dengan Allah juga bagus. Ya. Karena orang kadang perlukan pembuktian. Apa sih buktinya seseorang itu dekat sama Allah? Nah, ada cara sederhana. Cara sederhananya adalah yaitu husnul hal ba'dah. Kondisi kehidupan orang itu semakin hari semakin baik. Ibadahnya semakin baik, bertetangganya semakin baik. Bahkan bisa jadi ekonomi juga semakin baik. Berarti dia itu tanda sederhana hubungannya dengan Allah lagi bagus. Yang kedua, hubungan dia dengan manusia secara khusus juga semakin baik. Dalilnya adalah ini. Ya, man wasolaki wasoltuhu. Wa man qata'aki qata'tuhu. Ya, di sini ya Allah berfirman ya kepada manusia, jiwa manusia, maka di situ menggunakan kata ki itu buat perempuan. Nah, jiwa manusia itu masuknya dalam kategori muannas, perempuan. Ya. Man wasolaki, siapa yang menjalin hubungan dengan dirimu, wasoltuhu, maka aku akan menjalin hubungan dengannya. Waman qata'aki qata'tuhu, siapa yang memutuskan hubungan dengan dirimu, dengan jiwa manusia ini, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Maka jamaah sekalian, ya, jagalah hubungan kita dengan sesama muslim, supaya Allah pun menjaga hubungannya dengan kita. Nah, ini juga menjadi penjelas tambahan dari ayat innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau kita mau tahu sejauh mana kondisi iman kita, itu kelihatan dari sejauh mana ekspresi persaudaraan kita dengan sesama muslim. Disalamin nggak jawab, kirim salam nggak bales, ya apalagi dan lain-lain pokoknya. Maka kondisi seperti ini berbanding lurus dengan kondisi keimanan. Bagus ukhuwahnya, bagus imannya. Ya, bagus imannya, ukhuwahnya juga bagus. Timbal balik. Dan ini nggak ada kaitan dengan ilmu. Nggak lantas orang berilmu semakin bagus persaudaraannya. Belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang digelari dengan ustadz mubalik tapi mereka ribut sesama mereka. Saling tahzir, saling sindir, saling serang. Nah, itu tanda bahwa bersaudara itu anugerah, bukan semata-mata ilmu. Ya, ilmu banyak. Doktor, master, LC, wah macam-macam. Tapi kemudian dia merasa paling pintar, paling apa dibanding yang lain, sehingga memunculkan fitnah persaudaraan di antara mereka. Ya, itu tanda memang persaudaraan itu minhatullah, pemberian dari Allah. Baik, yang keempat, silaturahim merupakan jalan menuju surga. Silaturahim, jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu sekalian, malam hari ini di saat kita berkumpul seperti ini bukan semata-mata pengajian. Kita agendakan apa yang kita lakukan bukan semata-mata pengajian. Ini merupakan upaya kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Pertama, saya ambil dalil lain dulu ya, sebelum yang di slide. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang dalam sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Bukan semata-mata untuk tarqiyatul ilmi, nambah ilmu saja, bukan. Tapi lebih dari itu, ini merupakan sarana kita supaya kita ke surganya Allah. Karena hidup mau apa lagi? Kalau bukan surganya Allah, mau apa lagi? Nah, kemudian kita ambil hadis yang ini. Wa'an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub, ya Khalid bin Zaid al-Ansari, Khalid bin Ansari radhiyallahu an, ya, dia berkata anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, akhbirni, ya kabarkan kepadaku bi amalin yudkhilunil jannah,
amal, perbuatan, aktivitas yang bisa membuat aku masuk surga. Ya, yubaiduni minan nar. Dan itu amal pun sekalian bisa membuat aku jauh dari api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab. Pertama, ta'budullah. Kamu mengabdi kepada Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan dia dengan apapun. Yang ketiga, wa tuqimus shalah. Kamu salat. Yang keempat, wa tu'tiz zakah. Kamu menunaikan zakat. Yang kelima, wa tasilur rahim, dan jaga silaturahim. Pelihara silaturahim. Kita lihat di sini, menjaga silaturahim ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari cara menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak Ibu? Makna implisitnya merusak silaturahim sama juga merusak jalan ke surga kita sendiri. Ya, maka kita berharap pertemuan kita malam hari ini juga termasuk bagian upaya kita mendesain ya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata pengajian, bukan semata-mata apa istilahnya temu kangen sama teman lama begitu, tapi lebih dari itu ini supaya kita ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa hadis yang tadi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan hidup di akhirat bersama orang-orang yang engkau cintai dulu di dunia. Baik. Sekarang kita bicara kebalikannya. Supaya seimbang, kita membicarakan tentang apa sih bahaya memutuskan silaturahim. Bahaya bermusuhan dengan sesama muslim. Bahaya memblokir, memboikot saudara tanpa alasan. Ya, tanpa alasan, tanpa sebab, nggak jelas. Atau sekalipun ada alasan, itu bukan alasan yang pantas. Yang pertama, jelas orang tersebut telah melakukan perbuatan haram. Ya, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bikin bab yang berjudul Bab Tahrim Al-Uquq wa Qati'at Ar-Rahim. Bab tentang haramnya durhaka kepada orang tua dan haramnya memutuskan silaturahim. Ya, kita tahu durhaka kepada orang tua ini dosa besar yang paling besar. Ya, sesudah syirik. Nah, ternyata oleh Imam Nawawi dia diletakkan setelah ya memutuskan silaturahim, diletakkan setelah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kepada orang tua durhaka, memutus silaturahim durhaka kepada saudara. Pasti ada hak-hak saudara yang akan kita korbankan kalau kita sudah bermusuhan dengan mereka. Dulu kalau dia sakit kita ucapin syafaqallah. Dia sakit, kita akan tengok. Begitu bermusuhan, boro-boro syafaqallah. Siapa yang sakit? Si Anu, biar dia rasa. Siapa yang sakit? Si Anu, mati aja sekalian. Nah, gara-gara yang namanya putus silaturahim, doa-doa kita sudah tidak ada. Kunjungan kita tadinya, yang sering kita lakukan untuk dia pun juga sudah tidak kita lakukan. Itulah yang disebut dengan dia ukuk. Ukuk itu artinya durhaka. Yang satu durhaka kepada orang tua, yang satu durhaka kepada ya sesama muslim atau saudara. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Muhammad ayat 22-23. Ya, bahwa mereka ini diistilahkan dengan orang-orang yang memutuskan merusak muka bumi. Ya, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan diberikan ya kehilangan pendengaran, tuli. Fahal asaitum, apakah kiranya jika kalian ya asa itu artinya bisa bermakna berharap. Intawalaitum, ya ketika kalian berharap untuk berkuasa. Intufsidu fil ard, lalu begitu kalian berkuasa, kalian merusak dunia, merusak bumi. Dan juga wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus silaturahim. Udah jadi pejabat, lupa diri. Yang dulu membantu dia lupakan, diputus hubungannya. Ulaika alladzina la'anahumullah, maka mereka-mereka inilah yang mendapatkan laknat Allah. Apa laknat Allah artinya Bapak Ibu? Adamur rahmah, jauhnya rahmat Allah. Jadi istilah laknat dalam bahasa Arab itu adamur rahmah, pakai ain, adam. Adamur rahmah artinya hilangnya rahmat Allah.
Cuman karena sering diterjemahin dengan kutukan, laknat itu kutukan, jadi kesannya serem. Namun kalau pakai konteksnya bahasa Arab, istilah laknat itu adamur rahmah. Kasih sayang Allah kepada orang yang mal'un, dilaknat itu hilang kasih sayang Allah. La'anahumullah artinya Allah nggak merahmati mereka. Ketika Allah melaknat mereka, nggak ada rahmat Allah buat mereka. Fa'asammahum. Akhirnya mereka pun menjadi tuli. Wa'a'ma. Buta. Absarahum, pandangan mereka. Ya, ini bahaya kedua, orang yang memutuskan silaturahim, itu mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ab'aduhumullah min rahmatih. Ini dia penjelasannya dalam tafsir Al-Muyassar. Mereka adalah orang-orang yang Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Fajalahum la yasma'una ma yanfa'uhum wa la yubsiruna. Sehingga mereka pun tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Nasihat nggak mempan, ayat boro-boro, ceramah agama semuanya defend, nggak ada manfaatnya. Kalau orang sudah emosi dan putus hubungan, nasihat pun seperti itu jadinya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang sangat mengerikan, orang yang putus silaturahim, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Kita lihat hadisnya. Salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka. Walaupun shibran. Shibran itu sejengkal. Ini kinayatun an adamil qabul. Istilahnya. Ini bahasa simbol dari tidak diterima sholat mereka. Siapa mereka? Yang pertama, rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Yaitu seorang laki-laki yang jadi pemimpin tapi rakyatnya membencinya. Yang jadi imam, makmumnya membencinya. Ya, kepala rumah tangga, anak istrinya membencinya. Ini hati-hati. Karena maksud dari amma qauman ini berlaku untuk level kepemimpinan tertinggi, misal presiden, hingga sampai ke pemimpinan terendah, yaitu suami, kepala rumah tangga. Ketika rakyat mereka membenci mereka, kalau rakyat di keluarga ya anak istri kita, ya membenci suaminya, hati-hati. Di sini dikatakan salah satu kelompok manusia yang sholatnya ditolak. Nah, yang jadi masalah mereka bencinya gara-gara apa dulu? Ya kalau bencinya sembarang benci tentu nggak masuk. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, maksud hadis ini jika kebenciannya itu yang pertama mayoritas. Yang benci sama dia memang mayoritas orang. Kalau yang benci cuma 1-2 orang atau 1-2%, nah namanya hidup ada yang benci mah maklum. Orang hidup ada yang nggak suka sama kita, wajar, itulah manusia. Allah aja ada yang nggak suka sama Allah. Rasulullah aja ada yang benci kok. Maka kita tanpa ada yang benci kan mustahil. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, maksud dari yang benci ini yang membuat ditolak sholatnya jika yang benci itu mayoritas. Kalau sedikit nggak ngaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kebenciannya memang faktor yang layak ya untuk orang itu dibenci. Seperti, oh ternyata dia seorang penjudi. Siapa imam sholat kita? Oh si Anu. Loh, kan dia penjudi, kenapa jadi imam sholat kita? Nah ini kebencian yang wajar, seorang penjudi jadi imam sholat. Siapa yang jadi imam sholat kita? Oh si itu. Loh, dia kan yang mencuri uang kotak amal, dia kan yang mencuri uang RT, uang RW, kenapa dia jadi imam sholat kita? Ini kebencian yang wajar, yang bisa membuat orang itu yang jadi imam tertolak sholatnya. Tetapi kalau kebenciannya ranah pribadi, yang sifatnya duniawi, nah itu nggak masuk. Siapa imam kita? Si Anu. Loh, kan dia belum bayar utang sama saya. Nah ini apa hubungannya? Dia ranah pribadi, itu nggak masuk. Ya, dia kan belum bayar kontrakan sama saya. Apalagi itu ranah pribadi banget. Jadi ini yang pertama, yaitu imam yang dibenci oleh kaumnya. Sholatnya ditolak. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ya seorang istri yang tidur nyenyak di malam hari, tapi suaminya masih jengkel sama dia. Istri tidur asyik, nyenyak di malam hari, suaminya lagi marah, suaminya masih marah, ya, tapi dia nggak peduli, si istrinya cuek-cuek aja, maka hati-hati, sholat si istri di malam itu sampai si suaminya ridho, barulah diterima. Tapi kalau suaminya masih marah, hati-hati. Nah, yang jadi masalah, kemarahannya gara-gara apa?
Nah, sama seperti yang pertama tadi, yang pemimpin tadi, ini juga nggak boleh sembarangan marah. Ya, para ulama kayak Imam Ali Al-Qari menjelaskan wa in kana as-sukhtu li su'i khuluqiha, yaitu jika kemarahan suami gara-gara memang istrinya buruk akhlaknya. Ya, suaminya udah ngasih nasihat, "Deh, Neng, jangan ini deh bergaul dengan ibu-ibu yang sebelah situ. Itu majelisnya majelis ahlul ghibah semua itu. Kalau udah ngomongin orang sedep banget emang. Lo jangan main sama dia deh. Terkena ikut-ikutan." Ternyata nasihat suami yang udah bagus ini, nasihatnya itu nggak dipedulikan. Alah, abang so tahu, kan saya yang kenal dia, bang. Akhirnya si suami pun juga sakit hati, kok dinasehatin begini sih. Di malam hari suaminya masih jengkel, ya istrinya cuek-cuek aja, dia tidur. Atau yang kedua, lisu'i adabiha, kemarahan si suami gara-gara si istri yang jelek etikanya, buruk etika. Contohnya etika dalam bergaul dengan lawan jenis. Ya, ama suami bahasanya ketus, ama laki-laki lain bahasanya kok nggak ketus, bahasanya enak gitu. Ya, ama suami manggilnya kok kayak ama orang lain, tapi ama orang lain manggilnya kayak ama suami. Etika ini, masalah etika. Beli sayur ke mamang-mamang, abang-abang, mamang-mamang. Biasanya tukang sayur sebagian daerah kan laki-laki. Ya, kayaknya beli sayur bagaimana gitu, genit banget si ibu ini. Ya, etika bergaulnya berarti. Nah, suami ngelihat dan marah. Dan mesti marah, karena kalau nggak marah jadi dayus. Ya nggak punya cemburu, itu nggak boleh. Nah, sampai malam hari, ketika dinasehatin si istrinya nggak nerima juga, malah dia cuek tidur begitu, suaminya masih marah, maka hati-hati, ini pun juga bisa ditolak sholatnya. Atau wa in kana sukhtu likillati ta'atiha, kemarahan si suami gara-gara si istri sedikit taatnya. Si suami ngajak atau memerintahkan hal-hal yang baik, nyisain duit, "Dek, ini ada uang 500.000, sumbangin ya 100 buat masjid, ini saya titipin. Oh iya, ya ini 200 kasih keponakan kita belum bayar sekolah katanya, nanti 200 lagi ya buat jajan anak-anak." Itu pesan suaminya. Tahu-taunya diem-diem si istrinya ini, itu uang 500 semuanya dihabisin buat di daster doang. Marah suaminya, dianggap kurang taat dengan amanah suami. Maka ini bisa masuk kategori itu. Namun kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu bi ghairi jurmin fala itsma 'alaiha. Kalau seandainya kemarahan suami tidak beralasan, asal marah saja, emang dia yang gampang marah, fala itsma 'alaiha, maka istrinya tidak berdosa, justru suaminya yang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk poin yang ini, kemarahan suami ini nggak sembarangan marah juga, kayak apa dulu marahnya, yang bisa membuat sholat si istri tertolak. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa akhwan mutasalimah, dua orang bersaudara yang putus silaturahimnya. Dua orang bersaudara yang putus silaturahim, sholatnya juga ditolak. Abang adek putus gara-gara warisan, ponakan dan paman putus gara-gara warisan atau wasiat. Ya, atau kita yang bukan abang adek, kita bukan kerabat, tapi kita saudara sesama muslim, putus hanya gara-gara masalah partai, hanya gara-gara masalah perbedaan masalah fikih, kunut, usoli, enggak usoli, ya, atau perbedaan lain-lainnya yang sebenarnya masih bisa dikompromikan dan didiskusikan. Kita putus gara-gara itu, hati-hati, hadis ini, wa akhwan mutasoriman, dua orang bersaudara yang putus silaturahim. Ya, baik, itu yang keberapa tadi, yang bahaya ketiga ya, tidak diterima sholatnya. Sekarang kita masuk bahaya selanjutnya, terancam tidak masuk surga. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kalau jaga silaturahim maka dia ke surga, maka merusaknya terancam tidak masuk ke surga. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Qati'un. Qala Sufyan fi riwayatih, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata dalam salah satu riwayatnya, yakni maksudnya qati'ur rahim, memutuskan hubungan kekerabatan, memutuskan hubungan silaturahim. Mulai hari ini lu bukan adik gue lagi. Mulai hari ini lu bukan abang gue lagi. Atau kalau kita sama saudara, sama keponakan, sama sepupu, mulai hari ini jangan
panggil gua abang lagi, lo orang lain. Gara-gara apa mereka ribut? Tadi mungkin hanya masalah rebutan warisan atau apa. Atau yang paling lucu keributan hanya gara-gara masalah tadi, ya, masalah hal-hal yang masih bisa ditenggang rasakan, masalah perselisihan fikih. Yang lebih parah malah hanya gara-gara beda kesebelasan sepak bola doang. Ya, ribut gara-gara antara Barca dan apa tuh atau lagi Real Madrid. Ributnya sampai di komen-komen di YouTube. Kadang kalau kita nonton kayak begitu nih yang rame tuh komentatornya. Tapi Ibu sekalian, ini bahaya, di antara bahaya memutuskan silaturahim. Nah, kemudian ada pengecualian. Dikecualikan. Ada beberapa pengecualian dibolehkannya memutuskan hubungan atau memboikot sesama muslim, yaitu pertama, untuk memberikan pelajaran atas penyimpangan atau maksiat atau kesesatan yang dibawanya. Kita lokalisir dia, kita boikot dia supaya keburukan yang dia bawa, kesesatan yang dia bawa, orang nggak kena dampaknya. Contoh, ya, kita tahu nih, mohon maaf, kan dulu kita sering tuh ngomongin tentang nabi palsu. Kita omongin tuh, ya, ada nabi palsu dari Depok, namanya Ahmad Mossadegh. Tahun berapa ya? Saya agak lupa tuh, 2008 kalau nggak salah. Sampai ribuan pengikutnya. Dan kita pun membicarakan. Dan ini bukan termasuk kategori gibah yang terlarang. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang gibah-gibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah membicarakan orang yang membawa pada kerusakan agama. Tujuan dibicarakan dalam rangka memurnikan agama. Ya, kita membicarakan dulu Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu di zaman Abu Bakar. Ya, membicarakan tentang apalagi misalnya, mohon maaf, Ahmadiyah itu dengan nabi palsunya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ini membicarakan seperti ini atau memboikot mereka-mereka yang membawa ajaran itu, tujuannya supaya mereka berpikir, ya, ini dibolehkan. Ya. Atau yang kedua, untuk melokalisir pengaruh buruknya. Misal dia residivis atau penjahat yang baru keluar dan dia belum bertobat dari kejahatan. Kita ngomong ke anak kita, Dek, jangan bergaul sama dia ya. Emang kenapa, Pak? Ya, Bapak kenal dia. Dia itu udah lama di penjara karena kasus kejahatan ini. Dan begitu sudah keluar, Bapak lihat dia masih begitu juga. Kamu jangan main sama dia. Nah, ini kita ngajarin kayak gini bukan ngajarin putus silaturahim, tapi dalam rangka maslahat yang lebih besar, dalam rangka menekan bahaya yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Nah, ini pengecualian, dan ini bukan termasuk kategori memutuskan silaturahim yang tadi kita bahas dengan beragam macam bahayanya. Tapi Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini materi kita pada malam hari ini tentang silaturahim dan keutamaannya, plus juga tentang bahaya memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi saja. Silakan, saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mengikuti kurang lebih 60 menit ya Ustaz ya. Tepat sekali Ustaz nih. Perkiraan kita nih untuk kajian ini kurang lebih 60 menit dan 30 menit ke depan itu adalah sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang minta di unmute Mbak Ilen. Boleh Mbak Frida di unmute Mbak Ilen? Atau silakan Mbak Ilen menyampaikan pertanyaannya. Mungkin boleh meng-unmute sendiri ya, Len. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Suami saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suami dari Ibu Ilen. Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Iya, Ustadz mau bertanya, kalau misalnya memutuskan silaturahmi dengan orang kafir, apa juga mendapatkan ancaman bahaya seperti layaknya memutuskan kepada kaum muslimin, Tat? Demikian, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Hubungan dengan non-muslim, jadi kita tadi sudah saya bahas sedikit, ya, jenis persaudaraan di dalam Islam ada yang paling rendah, tengah, dan paling tinggi. Yang paling tengah, yang paling rendah adalah ukhuwah basyariyah. Ya, itu termaktub dalam surat Al-Hujurat, ya, di mana
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kami jadikan kalian dalam wujud laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah dalam rangka lita'aruf, saling mengenal. Bukan lita'arodu, bukan untuk saling berperang. Ini hukum dasarnya begitu. Makanya perang di dalam Islam itu kata 3 mazhab, ya kecuali mazhab Syafi'i, perang di dalam Islam itu defensif, bukan ofensif. Islam itu bukan nyari gara-gara. Ya kita digara-garain dulu baru kita membela diri. Itu fikih Islam tentang jihad kayak begitu. Oleh karena itu hubungan kita dengan non-muslim, hukum awalnya bukan perang, hukum awalnya damai. Perang itu jika ada sesuatu aja. Nah, ini sehingga dalam pembahasan yang pertama ini, mereka walaupun non-muslim, beda akidah sama kita, dari sisi persaudaraan sama manusia ada. Makanya begini, di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas. Kalau seandainya nih ada seorang manusia, mohon maaf, dia dalam kondisi nggak berfungsi akalnya, majnun lah gitu bahasa Arabnya. Ya kemudian dia dalam kondisi bahaya nyawanya, anggaplah dimakan atau diterkam oleh hewan buas. Ini hewan termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, dalam kondisi kayak begitu tetap diwajibkan bagi kita melindungi manusia dibanding hewan. Walaupun itu hewan langka dilindungi oleh negara, walaupun itu manusia non-muslim, udah gitu mohon maaf, majnun lagi. Tetap yang dijaga adalah orang. Tetap orang yang dijaga, bukan hewannya. Tapi ini yang pertama. Yang kedua udah mulai naik dikit. Yaitu ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan setanah air. Ini pun juga nggak diingkari dalam Islam. Lihat para sahabat Nabi, nama-nama mereka. Salman al-Farisi. Salman orang Persia. Nggak lantas dia masuk Islam namanya jadi Salman al-Islami. Tetap kepersiaan dia oleh Rasulullah tetap diakui dia orang Persia memang. Abu Ayyub al-Ansori, Abu Ayyub orang Ansor, Ansor Madinah. Ya, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa orang Ash'ari, kabilah di Yaman Selatan. Ya, ini identifikasi kelompok-kelompok kedaerahan ini oleh Islam nggak dihapus. Maka ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan karena satu kampung halaman itu nggak dinegasikan dalam Islam, nggak diingkari. Makanya saya lihat, ya sebetah apapun orang Jawa tinggal di Jakarta atau Depok, Lebaran pulang kampung juga. Ya, kecuali kemarin karena lagi di lockdown begitu. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa diingkari, kita sama kampung halaman. Nah, yang tertinggi ukhuwah Islamiyah yang kayak begini nggak bisa diputuskan, nggak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Maka memutuskan silaturahim dalam konteks kepada non-muslim, jika ada alasan, nggak ada masalah. Jangankan kepada non-muslim, sama muslim aja, kalau ada alasan seperti yang pengecualian tadi, itu nggak ada masalah, apalagi dengan yang non-muslim. Namun kepada non-muslim tetap kita dianjurkan berbuat baik dan adil kalau mereka tidak memerangi kita, tidak ganggu kita. Silakan Bapak Ibu buka dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, di mana ya antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari negerimu sendiri. Jadi nggak ada masalah kita berbuat baik dengan mereka. Memutuskan hubungan dengan mereka jika memang mereka masuk kategori kafir harbi. Non-muslim kafir harbi yang memang memerangi kita. Ketika itulah kita nggak boleh ya bersenyam-senyum dengan mereka. Contoh seperti Zionis. Dia ngusir kaum muslimin, dia nyiksa segala macam. Maka seharusnya kita tetap tegas. Bedain antara yang kepada kafir harbi dengan kafir zimmi. Kalau misal. Barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian ada Mbak Esti Artika, silakan Mbak Esti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Maaf tadi saya masuk agak telat. Jadi takutnya ada yang tinggalan. Ini Ustadz yang pertama, penulisan silaturahim itu yang betul memang silaturahim ya, bukan silaturahmi. Bedanya apa gitu? Kemudian yang kedua, saya pernah baca hadisnya itu kurang lebih bunyinya ada 7 golongan yang di hari kiamat itu akan mendapatkan naungan. Di antaranya pemimpin yang adil, terus apa gitu ya saya lupa. Dan ada di antaranya juga mereka ya apa? Yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Ini maksud hadis ini sebenarnya lebih dikhususkan kepada siapa Ustadz ya? Maksudnya yang kata bertemu dan berpisah karena Allahnya ini yang akan mendapatkan naungan ini untuk siapa sebenarnya Ustadz? Itu aja, terima kasih. Ya, jazakallahu khairan.
Ini saya buka di halaman pertama lagi di ta'rif definisi. Kita lihat di situ rahim yaitu diambil dari kata ar-rahimu atau ar-rahmu. Yes. Jadi membaca silaturahim atau silaturahmi itu dua-duanya sama-sama benar, ya, dan tidak dipertentangkan di antara keduanya. Ya, cuman kalau di Indonesia ya memang kita rata-rata kebanyakan silaturahmi, ya, di bahasa Arab ya rata-rata silaturahim. Namun kalau sisi leksikal, makna kamus, ya, makna secara leksikal kamus atau etimologis itu kedua-duanya nggak beda, karena masih satu akar kata ar-rahim dengan ya ar-rahimu dengan ar-rahmu, sehingga menjadi silaturahim dengan silaturahmi begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang hadis Bukhari yang menunjukkan atau menyebutkan 7 golongan manusia pada yaumul mahsyar nanti yang akan Allah jaga, dan saat itu tidak ada penjagaan lain kecuali dari Allah. Nah, salah satu dari 7 golongan itu adalah kata Nabi, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah, berjumpa, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini apa sih maksudnya? Yang pertama, maksudnya adalah cinta yang terbangun dalam diri mereka bukan cinta semata-mata gara-gara satu alma mater. Bukan semata-mata dia satu nasab tadi, satu bapak, satu ibu. Bukan semata-mata satu suku atau satu kantor kerjaan, bukan itu. Jadi bukan pertimbangan dunia, bukan. Cinta karena Allah karena dia muslim, itu maksudnya. Dia akidahnya muslim, dibangun akidah di atas ukhuwah Islamiyah. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah fillah, ukhuwah di jalan Allah tuh kayak begitu. Kemudian ijtama' alaihi, mereka berjumpa karena Allah. Maksudnya mereka berjumpa karena kepentingan agama Allah. Seperti kita sekarang nih. Kita berjumpa kepentingan kita, kepentingan agama Allah, kita ngaji. Kita buka-buka ayat, kita buka-buka hadis, penjelasan para ulama tadi udah saya sampaikan. Ini semua dalam rangka berjumpa karena Allah. Berpisah pun karena Allah lagi. Maksudnya apa? Kita berpisah pun ya bukan karena bermusuhan. Perpisahan kita nanti pas kita selesai bukan karena kita musuhan. Kita berpisah karena kepentingan agama Allah juga. Hingga suatu saat kita berjumpa lagi dengan kepentingan yang sama. Itu maksud dari 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah lagi. Nah, maka mereka-mereka inilah di hari akhirat nanti akan Allah jaga bersama 6 golongan yang lain, dan semoga kita termasuk di dalam. Amin. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian Pak Adara Gustianto, silakan. Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya sih sebetulnya mungkin gini nih Ustadz. Sebenarnya etika kita untuk misalnya saling mengingatkan atau menegur saudara sesama muslim itu gimana ya Ustadz? Maksudnya ini juga dalam konteks silaturahmi gitu. Jangan sampai misalnya saudara kita juga tersinggung gitu. Itu aja sih Ustadz. Ya, saya jazakallahu khairan. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah. Buat siapa nasihat itu, wahai Rasul? Rasul mengatakan lillahi, untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya mentaati Allah. Wali kitabi, nasihat untuk kitabnya, untuk Quran. Maksudnya apa? Mentaati Quran. Wali rasuli, nasihat untuk rasulnya. Terus yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para imam, para pemimpin. Pemimpin kita pun juga butuh dinasihatin baik-baik. Yang kelima, wali ammatihim, dan nasihat untuk orang kebanyakan. Kita-kita ini. Jadi saling nasihat di antara kita. Saya nasihatin istri, nasihatin teman, atau mereka nasihatin saya. Itu kita lagi ngejalanin salah satu sunnah besar dalam Islam. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Coba Bapak Ibu pernah dengar nggak hadis yang berbunyi Al-Hajju Arafah? Haji adalah Arafah.
Padahal kan kita tahu haji bukan hanya Arafah. Haji itu ada tawaf juga, ada sa'i juga. Lalu kenapa kok Nabi bilang haji itu Arafah? Artinya tanpa wukuf di Arafah haji nggak sah gitu. Nah, sama bentuk kalimatnya dengan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Padahal agama kan bukan nasihat doang, ada macam-macamnya banyak gitu. Nah, ketika disebut agama adalah nasihat, itu tanda nasihat di dalam Islam itu tonggak yang luar biasa pentingnya. Nah, sehingga aktivitas saling menasihati sesama teman, hakikatnya kita sedang menjalankan estafeta dakwah para nabi. Karena itu dakwah para nabi, hendaknya caranya pun mengikuti cara-cara yang Rasulullah ajarkan. Pertama, yaitu dengan kata-kata yang lembut. Ya, wa qulu qaulan karima. Ya, faqula lahu qaulan layyina. Banyak. Ya, kayak misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka berdua hidup di zaman Fir'aun. Nah, kita tahu betapa zalimnya Fir'aun. Apa kata Allah kepada mereka berdua? Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqulla lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkanlah nasihat yang layyina, lemah lembut. Padahal Fir'aun kita tahu bagaimana jahatnya. Yang perempuan dibiarin, bayi laki disembelihin. Udah gitu dia ngaku sebagai Tuhan. Tapi ternyata Allah memerintahkan para nabi ini dengan qawlan layyina, kasih nasihat yang lembut-lembut. Apalagi kalau nasihat yang levelnya bukan Fir'aun. Kan teman kita nggak ada yang Fir'aun. Teman kita semuanya ya baik-baik lah gitu. Nah, karena dia bukan Fir'aun, lebih layyina lagi, lebih lembut lagi. Gimana caranya? Cari momen yang pas. Jangan nasihatin orang di WA di depan umum. Japri aja. Jangan emoticon yang lucu-lucu. Gimana? Ya. Atau kadang nggak juga begitu caranya. Kita bisa melalui nge-share artikel-artikel yang nggak langsung membahas kesalahan dia. Dan nggak langsung juga pas di hari ketika dia berbuat salah. Ya, supaya dia nggak ngerasa langsung dihakimi saat itu juga. Mungkin kita nge-share-nya broadcast tentang nasihat itu anggaplah 5 hari kemudian ketika masalahnya sudah lewat. Tujuannya apa? Supaya dia nggak langsung merasa hari itu juga dihakimi. Begitu dia baca 5 hari kemudian dia baru ingat, oh iya berarti yang kemarin saya lakukan salah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nasihat itu baik. Yang nggak baik apa? Cara nasihatnya. Masih ingat nggak dulu waktu zaman mohon maaf ketika zaman SBY jadi presiden? Kan mahasiswa ada tuh yang demo sambil bawa kerbau. Masih ingat nggak tuh? Mahasiswa demo bawa kerbau dan itu kerbau dikasih pilok di pilok gitu, tulisannya Shibuya. Ya kayaknya mahasiswa itu kiri begitu kan. Nah, bagi saya nasihatnya sih bagus kalau pengen nasihat, tapi ketika di dalamnya udah ngatain orang, itu udah bukan lagi nasihat, itu namanya istihza bil muslim, mengolok-olok sesama muslim. Nasihatnya nggak haram, yang haram istihza, ngolok-ngoloknya. Jadi pilihan kata yang enak, momen yang enak, hujah yang kuat, kemudian baru kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah menerima kita dan mengubah orang itu lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khair. Pak Rifai, ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Menarik materinya ya. Saya pernah membaca suatu kisah, Pak Ustaz. Waktu di zaman Rasulullah ada seorang keluarga yang banyak kedatangan tamu untuk bersilaturahmi, kemudian istrinya kayaknya komplain gitu. Komplain ini banyak banget ya teman-temannya datang gitu kan. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah gitu. Kemudian suatu saat Rasulullah datang berkunjung ke rumah itu dan memanggil istrinya. Lihat apa yang setelah saya pulang, apa yang keluar. Nah, itu gimana kisahnya tuh, Ustadz? Oh, yang kisah itu ya. Iya. Itu menurut saya menarik lah pelajarannya buat kita semua itu ya. Iya, sebenarnya Pak, mohon maaf Pak Rifai, itu saya udah bikin tulisan mungkin 2-3 tahun lalu ya, walaupun nggak tulisan utuh. Tapi itu tulisan berawal dari yang ada yang bertanya tentang hadis, tentang keutamaan menerima tamu, yang ketika tamu pada pulang itu pada kelihatan tuh ada hewan-hewan gitu ya, hewan buas pada keluar segala macam, sehingga ada kesan orang kalau kedatangan tamu itu pulang
justru membersihkan kotoran-kotoran rumah kita. Ternyata kisah tersebut hadis palsu. Oh, ya. Ya, itu hadis palsu. Disebutkan tuh qososul makdzubah katanya. Itu kisah-kisah dusta yang tapi udah kadung tersebar di banyak medsos. Oke. Ya, makanya Ya Allah, konfirmasi ini. Terima kasih. Silakan Pak Sofyan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan, masih ada. Baik, kalau tidak ada, Ustaz mohon dirangkum atau summary-nya, kemudian mungkin kalau berkenan juga ditutup dengan doa, Ustaz. Iya, mungkin rangkumannya sederhana aja, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya, atau berkata yang baik atau dia diam. Dalam hadis yang lain, laisal mu'min man mata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lam. Bukan seorang mukmin orang yang tidur di malam hari nyenyak, kekenyangan, tapi tetangganya kelaparan. Nah, hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan dengan sesama muslim, entah dia tetangga, entah dia tamu, entah dia siapapun, apalagi orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Maka segala macam hal yang bisa merusak hubungan kita tekan keberadaannya, ya kita belajar lapang dada dan mudah memaafkan orang lain. Baik, itu aja kesimpulannya dari yang saya sampaikan. Baik, kita istighfar, kita akhiri dengan berdoa. Astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbi.